Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Insyaallah yang akan kita bahas tentang bagaimana bisa menghargai waktu. Sebuah barang berharga yang mungkin banyak terabaikan di sekitar kita. Bagi yang punya buku, silahkan dibuka halaman 14. Baik. Mana yang lebih sulit untuk mengendalikan agenda? Orang yang sibuk atau orang yang nganggur? Mana yang lebih sulit untuk mengatur jadwal? Orang yang sibuk atau orang yang nganggur, Pak? Hah? Yang nganggur, bukan yang sibuk. Berarti kalau Anda punya kerjaan, berikan kepada orang yang sibuk atau orang yang nganggur? Anda misalnya punya karyawan ya, ada karyawan yang sibuk dan ada karyawan yang nganggur. Anda kasihkan pekerjaan ke siapa? Lebih milih yang sibuk atau yang nganggur? Yang nganggur. Tambah nggak dikerjakan ya. Baik. Ada yang bilang berikan kerjaan kepada orang yang sibuk. Orang yang sudah terbiasa sibuk, dia bisa lebih mengatur waktu dibandingkan orang yang terbiasa nganggur. Makanya rata-rata takmir masjid itu orang sibuk. Dia sudah biasa sibuk, kemudian dikasih tugas ngatur masjid, walhamdulillah bisa selesai. Sekarang kita akan bahas tentang itu. Bagaimana kita belajar untuk menghargai waktu. Seorang mukmin ketika menjalani hidup, maka waktu ibarat modal. Sedangkan amal ibadah dan ketaatan ibarat keuntungan. Melewati sebuah waktu tanpa menambah amal, seperti pengusaha yang berdagang, dia menggunakan modal namun tidak mendapatkan keuntungan. Seperti itulah yang dipahami oleh para sahabat, sebagaimana pernyataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali." Belum pernah saya merasakan penyesalan ala syai'in terhadap sesuatu, nadmi melebihi penyesalanku, ala yaumin terhadap satu hari, gharabat syamsuhu terbenam mataharinya. Terbenam mataharinya berarti gimana? Sudah berlalu, hari itu sudah habis. Naqasa fihi ajali, ajalku, umurku berkurang, walam yazdad fihi amali, sementara amalku tidak bertambah. Penyesalan semacam ini barangkali kita nggak pernah mengalaminya, Pak. Manusia seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau tahu betul nilai berharganya sebuah waktu. Berlalu satu hari tanpa amal, bagi beliau apa? Penyesalan yang luar biasa. Sampai beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi." Belum pernah aku merasa menyesal melebihi penyesalanku seperti ini. Kita kalau merasa menyesal ketika kapan? Ada sebuah peluang bisa menghasilkan keuntungan materi tapi gagal, terlewat. Masya Allah, itu nyesalnya luar biasa. Karena bagi kita yang dimaksud keuntungan adalah yang sifatnya materi. Bagi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan keuntungan yang sejatinya adalah ketika modal waktu yang Allah berikan kepada kita bisa menghasilkan pahala.
Dan ini disebutkan dalam sebuah artikel namanya Qimatuz Zaman. Sebuah buku kecil judulnya Qimatuz Zaman, yang itu menjelaskan bagaimana para ulama sangat menghargai waktu. Karena hakikat manusia adalah deretan waktu yang menjadi rentang umurnya. Sehingga kita ini hidup aslinya adalah susunan dari banyak hari. Hari-hari disusun sepanjang masa kehidupan kita. Ketika sebagian waktu kita hilang, berarti sebagian unsur kita itu hilang. Manusia itu hidup karena Allah berikan umur kepadanya, dan umur itu sama dengan waktu. Waktu itu isinya apa? Hari, jam, detik, itulah waktu. Sehingga kita ini hakikatnya adalah deretan hari-hari yang tersusun sampai batas usia yang Allah berikan kepada kita. Begitu sudah berlalu satu hari, berarti unsur kita berkurang. Ya, ibarat misalnya ini sebuah kertas dibakar di bagian ujung, Pak. Kemudian api itu menjalar terus sampai akhirnya semuanya jadi abu. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Rentetan ini seperti waktu yang hilang yang kita jalani sepanjang hidup. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Ya bena Adam, innama anta ayyamun." Wahai manusia, innama anta ayyamun. Kalian itu sejatinya adalah deretan waktu. Kita ini deretan waktu. Hari demi hari yang tersusun sesuai dengan masa yang Allah berikan kepada kita. Fa idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duk. Kalau sehari hilang, berarti unsur kamu sebagian hilang. Ya, ibarat seperti tadi ya. Sebuah kertas yang panjang dibakar bagian ujungnya, api itu menjalar setahap demi setahap, sedetik demi sedetik, hilang demi sedikit, sampai akhirnya semuanya jadi abu. Orangnya mati. Seperti itu cara para ulama dalam memahami hakikat dari waktu. Hidup kita itu ibarat deretan hari. Fa idza dzahaba yaumun dzahaba ba'duna. Apabila satu hari sudah hilang, maka unsur kita sebagian hilang. Sehingga layak untuk kita selamatkan. Dikembalikan gak mungkin. Yang ada adalah antara hilang tanpa makna atau hilang bermakna. Orang yang sadar ini berharga, pasti dia akan berusaha gimana hilangnya ini tergantikan dengan sesuatu yang lebih bernilai. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kondisi semacam ini diperingatkan oleh para ulama, dan mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai waktu. Sehingga apa yang mereka lakukan selalu diwarnai, ini kira-kira ada pahalanya atau tidak. Dan itulah yang dimaksud dengan hidup zuhud. Apa itu zuhud? Ada zuhud, ada warok. Mana yang lebih tinggi derajatnya? Zuhud atau warok? Warok atau zuhud? Ya? Zuhud. Kenapa zuhud? Kenapa zuhud lebih tinggi daripada warok? Ada yang jawab warok? Kenapa warok lebih tinggi daripada zuhud? Definisi zuhud seperti apa? Definisi zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itulah definisi zuhud. Kalau definisi warok, tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Kita ulang ya. Definisi zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti orang zuhud, dia selalu berpikir ada pahalanya atau tidak. Itu zuhud.
Kalau wara, tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang ditakutkan berbahaya di akhirat. Maka wara itu selalu berpikir, orang yang wara dia berpikir ini dosa atau tidak. Berarti kira-kira yang lebih tinggi tingkatannya menurut Anda yang mana? Zuhud atau wara? Wara atau zuhud? Setelah melihat definisi seperti ini, kira-kira yang lebih tinggi yang mana? Zuhud atau wara? Zuhud lebih tinggi. Karena orang yang wara itu hanya sampai pada tingkatan yang penting pokoknya tidak berdosa. Sehingga mungkin dia melakukan aktivitas mubah, dia melakukan aktivitas yang halal, yang penting tidak berdosa. Semuanya sama-sama berpikir, kira-kira aktivitas yang dia lakukan ini menghasilkan sesuatu atau tidak. Kalau orang yang wara berpikir ini dosa atau tidak. Kalau orang zuhud berpikir ini berpahala atau tidak. Maka orang yang zuhud dia selalu berpikir apa yang dia lakukan ini ono ganjarannya apa ora. Kalau ada pahalanya dia kerjakan. Kalau nggak ada pahalanya dia alihkan kepada perbuatan yang ada pahalanya. Orang semacam ini Masya Allah betapa hematnya terhadap waktu. Sangat hemat terhadap waktu. Sehingga apapun yang dia lakukan selalu bernuansa ada pahalanya atau tidak ya. Kalau ada pahalanya saya kerjakan. Kalau nggak ada pahalanya tidak saya kerjakan. Apa dia tidak melakukan hal yang mubah Pak? Ya melakukan hal yang mubah. Nggak mungkin orang tidak melakukan hal yang mubah. Mana mungkin orang nggak makan, mana mungkin orang tidak istirahat. Pasti dia makan, dia istirahat. Siapa Imam Muzahid? Imam Muzahidin siapa? Imam orang-orang yang zuhud siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau makan? Makan. Beliau tidur? Tidur. Beliau menikah? Menikah. Sehingga orang yang zuhud bukan berarti anti dengan kehidupan dunia. Orang yang zuhud dia tahu haknya pada dirinya dipenuhi. Sehingga manusia butuh makan dikasih makan, manusia butuh istirahat dikasih istirahat. Itu hak fisik. Salman dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat siapa? Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat Abu Darda. Masya Allah. Nggak ada hadiahnya ya. Dan beliau itu pernah tidur di rumahnya Abu Darda. Lalu Abu Darda pengen tahajud tapi ditahan oleh Salman. Enggak, nanti dulu. Kemudian Abu Darda pengen bangun lebih cepat, lebih awal, ditahan oleh Salman. Jangan, nanti dulu. Abu Darda pengen bangun lagi. Jadi itu mereka istirahat di awal malam. Abu Darda bangun, ya mungkin sebelum masuk tengah malam sudah bangun, pengen tahajud, ditahan oleh Salman. Masuk tengah malam pengen tahajud, ditahan oleh Salman. Sampai ketika sudah masuk sepertiga malam, nah sekarang silahkan. Jadi yang satu pengen tahajud, yang satu nahan tahajud. Salman tuh nahan Abu Darda, gak usah tahajud, nanti dulu, istirahat dulu, tidur dulu. Sampai ketika sudah masuk sepertiga malam, barulah diizinkan oleh Salman. Lalu Salman menyampaikan, Inna li nafsika alaika haqqa, wa inna li rabbika alaika haqqa, wa inna li ahlika alaika haqqa, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Rabbmu punya hak yang harus kau tunaikan. Dirimu punya hak yang harus kau tunaikan. Keluargamu punya hak yang harus kau tunaikan. Tunaikan masing-masing yang punya hak sesuai dengan haknya. Kemudian ini pun dilaporkan kepada Nabi SAW dan Rasulullah SAW membenarkan yang mana? Salman atau Abu Darda? Istihadnya Salman lebih tinggi daripada istihadnya Abu Darda. Walaupun sama-sama berangkat dari istihad, tapi istihadnya Salman lebih tinggi daripada istihadnya Abu Darda. Maka orang yang zuhud mereka melakukan hal yang mubah. Cuman begini. Hal mubah bisa enggak jadi ibadah? Apakah hal yang mubah bisa jadi ibadah? Coba kalau saya tulis begini, ibadah dengan hal yang mubah. Apakah boleh orang itu ibadah dengan hal yang mubah?
Boleh nggak orang itu beribadah dengan hal yang mubah? Boleh? Contohnya, pakai peci gini ibadah nggak? Ibadah. Sisi ibadahnya di mana? Saya kalau pakai peci hitam, ini kan hukum asalnya mubah ya. Saya kalau pakai peci hitam tuh rasanya seluruh dosa saya rontok, Pak. Karena yang namanya ibadah itu hanya ada dua kemungkinan, pahala bertambah atau dosa hilang. Sebab itulah konsekuensi di akhirat. Saya kalau pakai baju seperti ini rasanya mumbul seperti di surga. Pahala saya semakin bertambah banyak. Boleh nggak kayak gitu? Ya? Baik. Kita lihat coba, apa sih definisi ibadah? Definisi ibadah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, mengenai definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal af'ali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Istilah untuk menyebut, istilah untuk semua perbuatan badan maupun lisan yang dicintai dan diridhoi Allah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah istilah untuk semua perbuatan, baik perbuatan badan atau perbuatan lisan. Perbuatan lisan itu berarti apa? Ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini definisi ibadah. Baik. Ibadah dengan definisi semacam ini berarti kata kuncinya di mana? Dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu apa saja? Mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang haram. Meninggalkan makruh ibadah enggak? Ibadah. Berdasarkan hal ini, maka ibadah itu bentuknya cuma dua. Nah, maka ibadah bentuknya hanya ada dua. Pertama, menjalankan perintah. Menjalankan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Intinya kan ini ya. Inti ibadah adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Makanya ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, hakikatnya malaikat beribadah kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Adam? Kenapa? Karena malaikat menjalankan perintah Allah. Tayyib. Sehingga hakikat dari ibadah adalah menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Perintah itu ada dua. Perintah wajib, satunya perintah sunnah. Larangan ada dua. Larangan makruh. Yang kedua haram. Maka berdasarkan hal ini ibadah hanya ada 4 bentuk. Menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, atau meninggalkan yang haram. Tidak ada yang kelima. Padahal hukum syar'i itu ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang mubah mana Pak? Mubah itu kan pilihan. Mau dikerjakan silahkan, nggak dikerjakan silahkan. Sehingga karena sifatnya pilihan, dikerjakan tidak bernilai pahala, tidak dikerjakan juga tidak bernilai pahala. Karena sifatnya apa? Bebas. Andaikan mubah itu ada nilai pahalanya, baik dikerjakan maupun ditinggalkan, maka bisa disebut sebagai ibadah. Itu pun nanti berubah jadi makruh atau sunnah. Bisa dipahami ya? Faman ta'abbada bil mubah faqad khalafa sunnah. Oleh karena itu siapa yang beribadah dengan hal yang mubah, maka dia melakukan amalan yang menyalahi sunnah. Ibadah yang mubah itu contohnya kayak gini ya. Saya memakai peci tertentu atau tutup kepala tertentu. Saya merasa kalau pakai tutup kepala seperti ini, dosa-dosa saya rontok sejumlah rambut saya. Nah itu contoh keyakinan
menggunakan pakaian atau melakukan sesuatu tertentu dinilai sebagai ibadah. Contoh yang lain, kalau saya minum pakai air santri, maka pahala saya bertambah 100 kali lipat misalnya ya. Seperti itu melakukan amal ibadah tapi bentuknya hal yang mubah. Ini nggak boleh ya. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Baik. Kecuali begini Pak. Kecuali ketika hal mubah dilakukan untuk mendukung ibadah. Melakukan hal yang mubah untuk mendukung ibadah, barulah ketika itu Anda saat mengerjakan hal yang mubah bernilai pahala. Saya ulang ya. Jadi beribadah dengan hal yang mubah artinya dia melakukan sesuatu yang mubah, dia yakin itu ibadah, ini tidak boleh. Tapi kalau melakukan hal yang mubah untuk mendukung ibadah, barulah melakukan hal yang mubah tadi nilainya berpahala. Insya Allah bisa dipahami ya. Baik, sehingga misalnya ya, sebelum Bapak kajian tidur dulu misalnya. Dengan niat semoga nanti pas kajian tidak ngantuk. Maka tidur sesaat ketika Anda lakukan sebelum kajian, ibadah atau tidak? Bukan ibadah, mendukung ibadah. Karena tidurnya sendiri itu bukan ibadah, tapi tidur ini kita gunakan untuk mendukung ibadah. Bisa dipahami ya? Baik, coba sebutkan kegiatan mubah apa yang ketika Anda lakukan semangat ibadahnya tinggi. Makan sahur, betul sekali. Tidak ada kegiatan makan di mana orang itu mengkonsumsi sesuatu dengan semangat biar ini mendukung kegiatan ibadah saya selain sahur. Masya Allah. Beda dengan makan kulineran. Makan kulineran itu, kenapa kamu makan ini? Oh, saya senang ini. Saya pengen makan ini, saya pengen ini. Jadi alasannya lebih ke selera. Kalau sahur alasannya kekuatan. Kamu mengkonsumsi ini biar nanti kuat. Nanti kan nyambut gawe ini harus kenceng, panas suhunya dan seterusnya. Maka Anda mengkonsumsi sesuatu untuk sahur tadi dengan membayangkan nanti kira-kira kegiatan saya apa saja. Sehingga orang misalnya mau puasa pekerjaannya jadi kuli. Kira-kira bayangan dia gimana? Saya akan makan yang banyak biar nanti kuat untuk nyambut gawe, untuk kerja, laden tukang jadi kuli yang panas-panas. Apalagi pas Ramadan cuaca apa? Panas. Mungkin dia akan minum dalam jumlah banyak. Beberapa jamaah ketika Ramadan di tanah suci itu minta tips gimana biar bisa kuat di sini, karena puasa di sana selisih 1 jam atau bahkan 2 jam dari puasa Indonesia. Kita kan puasa kurang lebih 13 jam ya. Di sana bisa berpuasa sampai 15 jam. Apalagi kalau sudah naik pesawat ke arah barat, Masya Allah. Pesawatnya berangkat jam 3 sore. Panjang, kok belum berbuka-buka ya Pak Ustadz? Ada jamaah yang lihat jam, sudah jam 6 di Jogja sudah berbuka, sudah maghrib. Berbuka puasa dia di atas pesawat karena sudah jam 6. Buka jendela terang benderang. Dan itu salah paham ya. Ada banyak beberapa jamaah yang ketika umroh Ramadan itu berbuka sesuai dengan waktu tempat dia berdomisili. Nah, ini yang kadang butuh pengertian. Baik. Pada posisi ketika orang itu beri makan atau minum di posisi sahur, dia punya kekuatan atau dia punya niat gimana agar sahurnya ini bisa mendukung puasanya. Dan itulah contoh melakukan hal yang mubah dengan niat untuk mendukung ibadah. Jadi dia tidak melakukan ibadah dengan hal yang mubah, tapi dia melakukan hal yang mubah untuk mendukung ibadah. Ini pernah disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal. Mu'ad radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kuntu ahtasibu 'ala Allahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati." Aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Karena tidurnya Mu'ad diniatkan untuk apa?
biar kuat tahajud. Baik, sekarang ada ungkapan. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Nanti mbaknya gerenengi mending turu. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Salah atau benar? Hah? Tergantung ya. Kalau sebatas tidur saja itu bukan ibadah. Mana mungkin tidur ibadah? Tidak ada ulama yang senang tidur. Sebutkan ulama yang hobi tidur. Ada? Hampir semua ulama rata-rata tidurnya kurang. Anda kalau tidur sehari berapa jam? 8 jam. Lebih. Itu bayi itu. Kalau kita tidur ini 24 jam. 8 jam gelimbung. Tidur ya. Ada yang meremnya 6 jam, Pak. Tapi gelimbung karo nyekel HP itu bisa 2 jam. Gelimbung turu-turu, baik yang malam maupun siang. Baik. Ini kan berarti sepertiga umur kita hilang. Kalau Bapak Ibu tidur sehari 8 jam, sepertiga umur Anda hilang. Nggih. Tapi nggak merasa sayang ya, orang kelangan bobo Pak. Karena kualitas batin kita tidak seperti Ibnu Mas'ud, tidak seperti Hasan Al Basri. Padahal tidur kita hanya tidur karena jam biologis. Jadi iki wis wae turu ya turu, nggak kepikiran dengan tidur ini biar besok bisa melek untuk belajar, melek untuk ibadah, melek untuk ini, nggak seperti itu. Jadi tidurnya karena pertimbangan iki wayahe turu, jam biologis saya tidur, ya sudah tidur. Bukan karena pertimbangan saya butuh istirahat untuk nanti setelah ini saya mau kegiatan yang lain. Maka tidur kita murni tidur mubah. Sehingga ungkapan tidurnya orang puasa itu ibadah, ulama mana yang hobinya tidur? Kalau emang itu ibadah, tentu yang mendahului kita adalah para ulama. Masya Allah, Imam Syafi'i senang tidur gitu. Imam Ahmad senang tidur. La haula wala quwata illa billah. Padahal mereka itu rata-rata orang yang tidurnya kurang. Sehingga kalau misalnya dikurangi bisa nggak 8 jam ini Pak? Saya sarankan 6 jam itu kurang nggak kira-kira? Tergantung umur ya. Yang sudah 60 ke atas ya mungkin lebih. Yang di bawah itu kalau Anda bisa produktif sehingga tidurnya dikurangi hanya 6 jam biar nggak terlalu banyak umur kita yang hilang. Kalau 6 saja itu kan berarti 1/4 umur ya. 1/4 umur kita hilang untuk tidur. Itu 6 jam. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau selama kurang lebih 2 atau 3 tahun tidak tidur dengan meletakkan punggungnya. Ngelekar itu nggak pernah. Selama 2 atau 3 tahun. Jadi aktivitas beliau gimana? Punggung itu selalu tegak. Punggung selalu tegak. Kalau nggak berdiri, duduk. Beliau tidak berkegiatan ngelekar. Beliau tidak ngelekar itu bahasa Indonesianya? Ngelumah. Sama aja. Beliau tidak berbaring. Sehingga posisi beliau kalau nggak duduk, berdiri. Terus kalau ngantuk gimana Pak? Tidurnya di atas meja. Itu selama 2 atau 3 tahun. Sehingga beliau jadi imam. Sebagian ulama mengatakan istahadan Nawawi fi sanataini aw thalathan fasara imaman. Imam An-Nawawi rahimahullah berjuang selama 2 atau 3 tahun, lalu setelah itu beliau jadi imam. Dan beliau tidurnya di meja, tidur di meja. Nanti kalau bangun ngelilir belajar lagi, ngantuk tidur lagi. Ulama terkadang ketika tidur bisa ngelilir terjaga selama belasan kali. Imam Bukhari semalam ketika beliau tidur bisa terjaga selama 17 kali. Ngelilir, bangun, nulis, teringat sesuatu yang perlu dicatat, ditulis. Terus ngantuk, tidur lagi. Ngelilir lagi, bangun lagi, nulis lagi. Terus seperti itu sebanyak 17 kali. Kita saja
kalau tidur terganggu dengan anak kecil yang bolak-balik nangis, rasanya nek subuh pripun? Hah? Nesu. Marah, Pak, emosi. Kita ketika tidur dalam posisi ada bayi yang bolak-balik nangis, apalagi ibu-ibu misalnya dikit-dikit menyusui, bolak-balik nangis seperti itu, kita emosi. Tangi-tangi subuh itu ngantuk. Tidur saya enggak jenak, Mas. Tidurnya tidak tenang, tidurnya tidak nyenyak. Dalam posisi itu dia masih pengen balas dendam tidur. Kadang saya sendiri juga merasakan ya. Ini bayi nangis, kemudian misalnya ikut bangun, nanti tidur lagi, ikut bangun lagi, sampai subuh kok masih ngantuk. Teringat Imam Bukhari dulu kayak apa. Beliau sampai 17 kali seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga sama. Sampai diceritakan bahwa Imam Syafi'i tertidur, lalu saat beliau bangun, beliau nyalakan lampu. Kemudian beliau belajar, beliau nulis. Mati lampu, kemudian beliau tidur lagi. Bangun lagi, dinyalain lampu, nulis lagi. Terus seperti itu sampai berkali-kali. Hingga ada yang bertanya kepada beliau, daripada bolak-balik nyala mati lampu, kenapa enggak dinyalain terus? Kalau dinyalain terus, kan enggak perlu untuk bolak-balik. Ini bukan cuma saklar satu cetek nyala, Pak ya. Itu nyalain pakai api. Kenapa enggak dinyalain terus? Apa kata beliau? Ya bunayya, inna dzulma ajla lil qalbi. Wahai anakku, sesungguhnya gelapnya malam itu lebih terang bagi batin. Sehingga perenungan bisa lebih maksimal dalam situasi ketika gelap. Itulah yang dialami oleh Imam Syafi'i. Makanya beliau ketika istirahat, beliau padamkan, itu mungkin tidur sambil mikir. Kira-kira tadi ada sebuah hadis, pelajaran apa yang bisa diambil, lalu beliau bangun ditulis. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Bukhari. Allah anugerahkan kepada mereka karya-karya yang hebat. Sehingga walaupun orangnya sudah meninggal, namun karyanya bertahan selama ribuan tahun. Berapa umur karya Imam Bukhari? Lebih dari 1200 tahun. Beliau meninggal tahun 256 Hijriah. Kalau sekarang 1446. Berarti berapa itu? 1200. Masya Allah. Ada orang yang umurnya lebih dari 1200. Orangnya cuma berusia sekian tahun, 60-an tahun, tapi karyanya berusia lebih dari 1000 tahun. Baik, Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang umurnya sangat berkah, dan mereka adalah orang-orang yang dulu ketika hidup banyak digunakan berjuang demi memberikan nasihat bagi umat. Di masa itu Pak, namanya orang soleh beragam. Ada orang soleh yang fokus di bidang ilmu, orang soleh di masa silam. Ada yang fokus di bidang ilmu, ada yang fokus di jihad, ada yang fokus di ibadah. Orang soleh ketika itu beragam. Untuk dua ini namanya hilang. Siapa orang yang rajin jihad di zaman Imam Syafi'i? Kita nggak kenal. Tapi mereka yang fokus di bidang ilmu, jihadnya tidak putus walaupun orangnya sudah meninggal. Karyanya tetap jalan sampai sekarang. Sebab tujuan wahyu itu diturunkan adalah untuk memberikan pemahaman kepada manusia tentang kebenaran. Maka jihad di situ adalah menyampaikan kebenaran kepada masyarakat melalui ilmu. Sementara jihad dalam bentuk perang, dalam bentuk senjata, itu dalam rangka untuk membuka, selanjutnya dijejeli dengan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali ke tadi ya, hal yang mubah itu tidak bisa dijadikan sebagai ibadah, tapi dilakukan dalam rangka mendukung ibadah. Sama atau beda? Beda ya. Beribadah dengan hal yang mubah nggak boleh, tapi melakukan hal yang mubah dengan harapan ini bisa dukung ibadah, itulah yang baru bernilai ibadah. Baik, selanjutnya, apakah orang yang zuhud melakukan hal yang mubah?
Orang yang zuhud melakukan hal yang mubah enggak, Pak? Jelas. Karena enggak mungkin tidak. Manusia tidak mungkin bisa dipisahkan dari hal yang mubah. Sehingga perkara mubah seperti yang tadi kita sebutkan, makan, minum, tidur, kemudian kawin, itu hal yang mubah. Ketika itu dilakukan dalam rangka untuk mendukung ibadah, maka bernilai pahala. Yang diungkapkan oleh Salman tadi ya, fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan kepada setiap yang punya hak, haknya. Dirimu punya hak, keluargamu punya hak, Rabbmu punya hak, tunaikan masing-masing sesuai dengan haknya. Maka orang yang zuhud melakukan hal yang mubah dalam rangka menunaikan hak. Dalam rangka menunaikan hak. Saya makan, kini hak badan. Sehingga ketika dia makan dengan memberikan hak kepada badan, maka makan yang dia lakukan mendukung ibadah. Karena badan butuh untuk berkegiatan ibadah, maka diberilah makan. Demikian pula istirahat. Walhamdulillah. Nah, kita kalau bisa berpikir seperti ini, maka hani'an lakum, selamat, berarti Anda sudah bisa menjadi manusia zuhud yang selalu berpikir apakah amalan saya bernilai pahala atau tidak. Demikian pula minimal mikir seperti ini, apakah perbuatan saya itu dosa atau tidak. Berarti kita belajar untuk jadi warok. Maka awalnya belajar warok, terus naik terus hingga jadi zuhud. Bukan di penampilan, tapi di semangat. Zuhud penampilan compang-camping tapi isinya dosa, ya sama saja. Kayak anak pang gitu. Itu Masya Allah zuhud sekali itu Pak. Ratau adus misalnya ya. Bukan kayak gitu tampilan zuhud. Bukan penampilan lahiriah, tapi semangat batin. Sehingga dia selalu berpikir bagaimana caranya agar hidupnya terisi dengan pahala atau minimal tidak melakukan perbuatan dosa. Kita lanjutkan. Nabi SAW telah mengingatkan akan nikmat waktu agar dimanfaatkan sebaik mungkin, sebab tidak mungkin berulang. Maka hidup itu bicara maju, karena waktu tidak mungkin mundur. Oleh karena itu, kondisi kita hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak maju, mundur. Liman syaa minkum ayyataqaddama au yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau mundur. Tidak ada istilah jalan di tempat. Sehingga orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, hakikatnya dia mundur. Orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, itulah orang yang maju. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau ingin mundur. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, banyak orang yang sering tertipu dalam memahami dua nikmat itu, sehingga saat dia memilikinya dibiarin saja, tidak dia manfaatkan dengan baik. Yang pertama sehat, yang kedua nganggur waktu luang. Ada orang yang ketika diajak untuk berbuat taat, nanti dulu nek wis kober, nanti dulu nek eling ora kober, nek kober ora eling, ora sido-sido. Sehingga kalau ada orang yang ibadah tapi pas berling, ya, nek pas kober karo eling, ora sido-sido. Nah, saya pernah ngajak temen ya, itu ada program menghafal Al-Quran, ayo ikut. Sebentar, saya tak mengatur, tak menata akal saya dulu. Waduh, ya ora sido nek kayak gini. Terlalu banyak alasan ya, terlalu banyak alasan. Diajak puasa misalnya, sebentar, besok kayaknya, besok lagi lah, ya besok terus. Kondisi orang ketika sering menunda dengan terlalu memanjakan dirinya, itulah yang menyebabkan orang meninggalkan ibadah. Disebut sering tertipu,
Karena orang yang tidak memanfaatkannya dengan maksimal, dia akan meninggalkan penyesalan. Makanya disebut tertipu. Sehingga hati-hati. Ini kamu kalau nggak hati-hati pasti nyesel. Tertipu. Orang tertipu nyesalnya kapan? Hah? Setelah kroso rugi. Pada waktu dia belum merasa, dia nyesel nggak? Tidak. Jadi misalnya dia dipancing dengan aplikasi, ayo Pak top up sekian, nah, nanti uang Bapak akan bertambah jadi sekian. Nah, ditampakkan tuh saldonya, cuman tertulis saja. Baru top up 1 juta, sekarang sudah jadi 3 juta. Tak tarik bisa nggak? Oh nggak bisa Pak. Kalau mau withdraw, kalau mau narik, Bapak harus top up dulu minimal 10 juta, nanti baru bisa narik. Dipancing sedikit, keluar duit puluhan juta. Korbannya banyak sekali yang kayak gitu. Setidaknya saya sudah ketemu 3 orang di Jogja ya, yang punya kasus yang sama, Masya Allah. Sepanjang dia belum nyesel, maka dia merasa seperti mendapatkan sesuatu. Itulah manusia tertipu. Kalau dia belum merasa menyesal, dia seperti sedang mendapatkan keuntungan. Padahal hakikatnya apa? Dia itu rugi. Begitu dia tahu, ternyata selama ini saya rugi, penyesalan baru datang di belakang. Dari situlah yang diingatkan oleh Nabi SAW, beliau sebut maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang yang tertipu. Allah kasih nikmat dan Allah tidak berikan teguran ketika orang menyalahgunakannya. Sebab dia zat yang maha latif, maha lembut, sehingga dibiarkan sang hamba sampai akhirnya dia nyesal di bagian akhir. Baik. Misalnya bapak-bapak ya, yang sudah lanjut usia. Hal apa yang membuat bapak pingin kembali muda? Sehingga menyesal kenapa dulu waktu masih muda kok belum sempat melakukannya. Yang pertama bapak, Masya Allah, ini resiko ada di depan pembicara ya. Yuswa pinten? 68, Masya Allah. Baik, bapak pingin kembali muda nggak? Kepingin. Kenapa pingin balik muda? Merasa ibadahnya itu kurang. Merasa ibadahnya kurang. Bukan karena pengen nambah. Bukan, enggak ya. Jujur kalau ini ya. Merasa ibadahnya kurang. Masya Allah. Saya kan Kristen Ustaz ya. Oh dulu Nasrani. Sekarang Islam. Sudah berapa tahun? 15 tahun. Masih mu'alaf enggak itu? Bukan ya. Mu'alaf jangan lama-lama ya. Masuk Islam sebulan itu sudah selesai status mu'alafnya sudah. Kalau bisa sudah kuat imannya. Nah, maka sebutan beliau mu'alaf. Berapa tahun masuk Islam? Sudah 50 tahun. Bukan mu'alaf lagi itu. Semua sahabat nanti mu'alaf semua nanti. Baik, Yosua pintar Bapak? Usia berapa? 54. Pengen balik muda enggak Pak? Pengen balik muda. Penyesalan apa yang membuat Bapak pengen balik muda? Pengen bisa mulazamah, belajar ilmu agama. Masya Allah. Mungkin masing-masing orang punya hal yang berbeda. Ada orang yang pengen balik muda. Iya mas, saya itu belum keliling dunia, baru punya duit setelah tua. Dipakai keliling dunia, sampai sana masuk angin, sampai sini mabuk darat. Karena dia baru punya duit ketika sudah berusia tua. Dan seperti itulah yang sebenarnya obsesi Anda. Apa yang membuat Anda menyesali waktu masa silam sehingga Anda merasa saya kok dulu belum dapat ini. Itulah obsesi. Masing-masing orang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Baik. Bagi para ulama, waktu lebih berharga dibandingkan kepingan emas. Bagi para ulama, waktu lebih berharga dibandingkan kepingan emas. Mereka lebih pelit terhadap waktu dibandingkan pelitnya kita terhadap uang. Jadi perbandingannya kayak gini ya. Ulama pelit waktu. Kita pelit harta. Sama-sama pelit. Pertanyaannya, lebih tinggi mana pelitnya ulama terhadap waktu dan pelitnya kita terhadap harta? Begini, nah, tandanya.
ulama lebih pelit terhadap waktu daripada kita pelit terhadap harta. Yang saya bandingkan sifat pelitnya ya. Podo-podo cetil, medit, kumet. Ulama cetil dalam urusan waktu. Mereka itu nggak mau ngasih waktu yang sia-sia, ngasih waktu yang tidak ada nilainya. Makanya sebagian di antara mereka itu lebih sering mengurung diri. Kenapa lebih sering mengurung diri? Dia nggak pingin kalau di luar nanti ditemui banyak orang, diajak ngobrol masalah politik, habis politik poliklinik. Jadi kalau terlalu sering diajak ngobrol, hilang waktunya. Ini kalau nggak dilayani rasanya gimana, tapi kalau dilayani ngabisin waktu kan gitu. Sehingga mereka lebih banyak tinggal di dalam rumah. Seperti Abdullah bin Mubarak rahimahullah, itu sampai ada orang yang tanya kepada beliau, jarang sekali keluar kecuali pas sholat jamaah, pas ngisi kajian. Selain itu beliau di dalam. Beliau ditanya, ala tashtauhish, apakah anda tidak merasa kesepian? Lalu beliau menyampaikan, wa kaifa astauhish wa ana ma'a ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya merasa kesepian sementara aku membersamai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bersama sahabat itu maksudnya apa? Membaca hadis dari Abu Hurairah, dari Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar, dari Jabir, dari Anas. Itu seperti sedang diceritai oleh sahabat itu. Sehingga beliau tidak merasa kesepian karena temannya kitab. Dengan buka kitab, saya seperti membuka jendela dunia. Sehingga tahu banyak hal, ilmu-ilmu yang saya butuhkan untuk kehidupan saya. Dan itu beliau bisa merasakan kelezatan. Sebagaimana lezatnya kita ketika ngobrol dengan yang lain. Baik, Anda lebih betah mana? Ngobrol dengan teman atau ngobrol dengan buku? Diulang ya. Kalau Anda buka buku apa yang paling disenangi Pak? Oh, saya senang baca buku sirah. Baik, coba dibuka buku sirah. Sudah, lihat jam. Bertahan berapa menit? Wes angop. Itu baru 2 halaman, baru 3 halaman, angop, rasanya wes berat sekali. Tapi kalau ngobrol sama temen, berapa? Satuannya bukan menit ya. Satuannya jam. Apalagi ini misalnya kopi, campur ngopi, campur makanan, masya Allah. Baik, makanya salah satu di antara yang menyebabkan racun hati itu para ulama menyebut bentuknya adalah fudulul mukhalatah. Terlalu berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam bergaul. Sekaranglah zamannya Pak, orang berlebihan dalam bergaul. Enggak kok Pak, saya sering di dalam kamar sendirian. Betul, tapi buka HP. Lah isinya apa kalau di HP? Yang dibuka utamanya apa? WA. WA, ketika yang Anda buka WA, apa yang pertama kali Anda buka? Grup WA, lihat statusnya teman-teman. Rame di sini obrolan, yang pokoknya obrolan sih nggak penting-penting diwacani kabeh, masya Allah. Itu bergaul. Kalau dulu, misalnya ibu-ibu ya, pagi ke pasar, resik-resik, bar resik-resik, anaknya diurusi, anaknya mangkat sekolah, terus ke pasar. Setelah ke pasar masak-masak, duhur selesai. Berduhur selesai, kemana? Neng tonggone, petan. Itu ya Gen A. Sebelum Gen Z ya. Gen apa dulu namanya? Jadi kalau sudah selesai kegiatan di rumah, ibu-ibu kan kosong ya. Kosong ya, timbangannya nganggur, dolan ning tonggo. Apa yang dilakukan? Petan. Petan itu bergaul. Boh isinya apa nanti, ada program acara rasan-rasan ya. Sandiwara radio dan seterusnya. Itu dulu ya. Berlalunya waktu, program seperti ini hilang. Berganti, obrolan mungkin sekarang bukan seperti dulu petan. Sekarang pindah ke warung. Makan-makan di mana kita ya? Masya Allah.
Akhirnya gantian makan-makan di sini, nanti rujaan di sini, makan-makan di kafe ini, di kafe ini. Selesai kajian nggak langsung pulang Pak itu Pak. Mereka sudah punya agenda. Setelah ini kita makan-makan di mana? Sudah habis itu sampai rumah nggak selesai buka WA. Apa yang dibuka? Grup WA. Grup WA itu sama dengan bergaul, tapi lewat online. Belum lagi nanti buka Facebook, bergaul lewat online. Belum lagi ini. Jadi kita itu hidupnya penuh dengan bergaul. Kalau enggak bergaul offline, bergaul online. Ya, jadi ada yang offline, ya. Ada yang online. Nah, yang online ini mematikan offline. Sehingga bareng temannya berdua, bertiga, berlima, semuanya megang HP. Dekat fisik tapi jauh di mata, jauh di hati. Karena masing-masing sibuk dengan grup yang ada di masing-masing HP-nya. Dia sebenarnya bergaul, tapi bergaul dengan orang lain, bergaul dalam grup. Sama-sama bergaul. Dan hidup kita habis untuk bergaul. Ini sangat menghabiskan waktu. Boleh saya sebut bagian inilah yang paling banyak menyita waktu. Maka kalau boleh kita petakan ya, dari 24 jam 8 jam tidur, terus apa lagi? 1 jam makan 3 kali kan 1 jam ya. Apa lagi? Kerja berapa? 8 jam kerja, kurang 7. Apa? Perjalanan 2 jam. Ini di jalan. Di jalan 2 jam. Terus apa lagi? 5 jam ngobrol. Jadi dominan yang kita gunakan, waktu itu hilang. Ya ini enggak 5 jam nanti habis ya Pak. Jadi misalnya 3 jam. Waktu hilang kita di sini. Sudah terkurangi dengan tidur, terkurangi dengan kerja. Sehingga yang tersisa untuk hal yang manfaat tinggal sedikit. Itu pun kalau masih ada. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hisab diri kita masing-masing sebelum nanti dihisab oleh Allah. Sebab di antara yang akan dihisab adalah umur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebelum ketika kaki seorang hamba berada di hari kiamat, la tazulu, kakinya tidak akan geser hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Dan umur itu sama dengan waktu. Sebab kita itu hakikatnya ya deretan waktu ini. Baik, kita lanjutkan. Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku menjumpai beberapa orang, aku menjumpai sekelompok orang di mana mereka lebih pelit terhadap waktu mereka dibandingkan pelitnya kalian terhadap uang kalian. Yang tadi ya, saya buat perbandingan ya. Sama-sama kejadian pelit, tapi pelitnya para ulama terhadap waktu lebih besar dibandingkan pelitnya kita terhadap harta. Bukan perbandingannya pelitnya kita terhadap waktu, pelitnya ulama terhadap waktu lebih besar daripada pelitnya kita terhadap waktu, bukan ya. Tapi pelitnya kita kepada harta. Sehingga kita nggak pingin harta kita keluar dalam jumlah banyak. Kita jaga baik-baik, kita rawat harta kita. Tapi kalau urusan waktu kita buang-buang. Ulama waktu sangat mereka jaga, karena mereka adalah orang-orang yang sangat ngerti nilai barang berharga ini, yaitu waktu. Baik. Selanjutnya, isi hidup ini dengan 4 kegiatan. Dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu. Wal asr innal insana lafi khusr.
untuk menunjukkan bahwa manusia gagal dalam mengelola waktu, sehingga banyak di antara mereka yang rugi. Kenapa? Karena mereka gagal dalam mengelola waktu. Kegagalan mereka dalam mengelola waktu, sehingga Allah sebut ketika Allah ingin menyebut manusia itu rugi, sumpahnya pakai apa? Wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu ibarat modal dan perbuatan manusia seperti hasil. Semua manusia diberi modal untuk nantinya akan pulang kembali kepada penciptanya. Semua manusia diberi modal dan nanti akan pulang kembali kepada penciptanya. Maka di situ ada 3 kondisi manusia. Kondisi yang pertama, mereka yang berangkat bawa modal, pulang bawa keuntungan, sehingga mereka pulang ke akhirat dengan membawa pahala amal. Kondisi yang kedua, mereka yang berangkat membawa modal, pulang modalnya habis. Mereka datang di hari kiamat, pahalanya habis untuk menutupi dosa. Ada yang mereka berangkat bawa modal, kondisi ketiga. Berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Merekalah orang yang kembali ke akhirat dengan membawa tumpukan dosa. Dari 3 kondisi ini yang paling banyak yang mana, Pak? Berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Berangkat bawa modal, pulang modalnya habis. Berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Yang paling banyak yang mana? Hah? 1, 2, 3? Nomor 3. Bahkan mungkin kita menyadari itu. Kayaknya saya termasuk, Pak, ya. Kita diberi oleh Allah modal berupa waktu. Mungkin kita nanti akan pulang kepada Allah. Kalaupun modalnya habis tanpa membawa utang, Masya Allah, itu sudah baik. Tapi bisa jadi kita pulang bawa utang. Dan kita semuanya sedang melakukan perjalanan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau betul-betul capek menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kau ketemu Allah. Baik. Bapak usia berapa, Bapak? Usia berapa? 52, Masya Allah. Kalau belakangnya usianya berapa, Pak? Yuswa pinten? Nggih. 72, Masya Allah. 72 ya. Melakukan perjalanan menuju Allah selama 72 tahun. Sampainya kapan? Wallahu a'lam. Kita semuanya sedang melakukan perjalanan menuju Allah selama puluhan tahun. Sesuai dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Dan yang jelas semuanya pasti akan sampai, walaupun dia tidak tahu sampainya kapan. Baik. Terus, Pak, kalau kita pasti akan sampai, apa yang harus kita lakukan? Ya, persiapan. Karena kalau sudah sampai, isinya apa? Tanggung jawab untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama menyampaikan sebuah pelajaran, hidup di dunia ini ujian. Dan ujian ini pasti akan berakhir. Iso raiso pasti ujian ini akan berakhir. Tidak akan selamanya. Lalu setelah itu manusia akan menjalani hisab. Kemudian setelah dia dihisab, dia dapat balasan. Hanya ada 2 kemungkinan, antara bahagia abadi atau sengsara abadi. Coba kita bukakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian merenungkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di sini ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Anda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 220. Sudah? Dapat ya? Baik. Al-Baqarah ayat 219. Di situ bunyinya gimana?
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Baik, sampai di situ berhenti. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Kalau baca seperti itu. Saya ulang ya. Kalau Bapak Ibu tadarus Al-Qur'an tepat di ayat 219 dari surat Al-Baqarah, Anda baca bagian akhir. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Sehingga berhentinya di fid dunya wal akhirah, tapi pindah ayat. Karena ini masih nyambung dengan sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah? Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, liya'lam anna dunya daru bala'in thumma daru fana'in. Di sini beliau membandingkan karakter dunia. Ini hidup dunia, ini akhirat. Dunia itu negeri ujian. Fase awal ini usianya ujian. Kemudian nanti fana. Setelah ujian adalah fana, binasa. Wa'lam anna dunya daru bala'in. Dunia itu negeri ujian. Thumma daru fana'in. Setelah itu fana. Ujian itu pasti akan berakhir. Sehingga kalaupun hidup itu raina itu pasti akan berakhir. Gak mungkin raina terus, itu gak mungkin. Pasti akan berakhir. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Kematian. Enak juga akan berakhir. Apa ujungnya? Kematian. Urip ning donya enak raina berakhir. Ujungnya kematian. Baik. Sehingga kalaupun orang itu diuji oleh Allah dengan hidup yang susah, utang banyak, punya masalah keluarga, anak bandel, usaha gagal, kemudian berantem sama tetangga, sama teman, apapun masalahnya, sabar itu kunci utama. Karena kalaupun Anda itu sabar, aku wis ra kuat, kudu kuat. Piye carane kudu kuat? Ini tidak selamanya. Ada yang diuji sakit, kok ra mari-mari, enggak sembuh-sembuh, sakit terus. Ini kapan ya selesainya? Bisa jadi selesainya kematian. Saat ujungnya adalah kematian, fana dunia ini. Lalu nanti masuk di akhirat. Di sini tahap awal adalah hisab, kemudian balasan. Sehingga beliau mengatakan, kata Imam Hasan Al-Basri, inna dunya daru bala'in thumma daru fana'in wal ya'lam annal akhirah daru jaza'in thumma daru baqa'in. Sadarilah bahwasanya akhirat itu adalah negeri hisab, lalu setelah itu balasan yang sifatnya abadi. Maka perjuangan kita di fase ujian untuk nanti dihisab oleh Allah dalam rangka mendapatkan balasan yang sifatnya abadi. Di bagian ini hanya ada dua kemungkinan, antara bahagia atau celaka. Maka perjuangkan untuk bisa sabar menghadapi ujian yang sifatnya sesaat dalam rangka mendapatkan balasan kebahagiaan yang sifatnya abadi. Nah, ujian di sini ada dua, Pak. Ujian ada dua. Ada bentuknya ujian syariat, ada bentuknya ujian musibah. Menurut Anda lebih berat yang mana? Menurut Anda lebih berat yang mana? Ya? Mana yang lebih berat, ujian syariat atau ujian musibah? Yang mana, Pak? Ini yang melanggar banyak sekali nih, Pak. Ada halal haram, ini boleh, ini enggak boleh, yang ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Banyak yang gagal, Pak. Maka di fase ujian syariat ini, yang enggak sholat banyak enggak? Nah, dia gagal ujian syariat. Yang ngambil riba banyak enggak?
Ya. Yang nerima sogok banyak. Yang nyogok banyak juga ya pasangannya. Sehingga harta haram melimpah di mana-mana banyak. Apapun yang dilakukan oleh aktivitas manusia ketika bermuamalah berpotensi ada harta haram di situ. Nah, di saat itulah orang diuji oleh Allah. Apakah Anda bersabar sehingga di ujian syariat dia tetap misalnya bertahan? Saya nggak mau. Kenapa? Karena syaratnya melanggar aturan Allah. Ya. Semua karyawan tidak boleh pakai jilbab. Itu syarat yang salah atau benar? Hah? Benar ya? Yang pakai jilbab karyawati. Semua karyawan dilarang pakai jilbab. Jadi misalnya saya keterima kerja Pak, tapi di tempat kerja ini saya nggak boleh sholat, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sampai pada kewajiban pribadi dia sebagai hamba tidak boleh dilaksanakan. Kalau nggak saya terima, saya mau kerja di mana? Karena melamar di mana-mana nggak ada yang mau nerima. Ini satu peluang, cuman syaratnya seperti itu, maju mundur ya. Nah, Anda dikasih ujian apa? Syariat. Yang gagal banyak. Sehingga banyak orang yang gagal dengan ujian syariat. Walaupun bisa jadi dia nggak dapat musibah dalam bentuk hidupnya nyaman-nyaman saja, tapi dia gagal di ujian syariat. Berusaha untuk istiqomah mengikuti syariat, bagi sebagian orang mungkin dia sebut repot. Bagi sebagian orang, saya makin belajar, makin ngerti sunnah kok makin banyak yang dilarang Pak ya. Rasanya kok repot banget, dikit-dikit kalau nggak haram, riba, goror, dolim, resign. Dia nggak kuat kalau mendengarkan seperti itu. Ada kan orang yang itu nggak kuat, saya itu nggak kuat kalau dengar kata riba itu nggak kuat saya. Padahal di Quran itu ada kata riba. Ada sebagian orang yang nggak kuat ketika mendengarkan kalimat tertentu. Saya kalau ada pengajian kok dengar kata ini tuh saya nggak kuat. Kamu itu nggak kuat dengerin tuh, padahal itu kosakata syariah, kenapa nggak kuat? Di Al-Quran ada tentang surga, ada tentang neraka, ada berbicara tentang hukum, ada berbicara tentang larangan. Seharusnya kita terima semuanya. Itulah karakter orang yang siap untuk menjadi muslim yang kafah. Mohon maaf Pak, saya sedikit menyinggung. Ada sebagian orang yang nggak kuat dengan kata-kata bid'ah misalnya. Saya kalau dengar ada ceramah nyebut kata bid'ah itu rasanya panas. Padahal ceramahnya Nabi SAW pakai kata itu. Coba Anda bayangin ketika duduk di majelisnya Rasulullah SAW mendengar kata itu terus pulang. Gimana kira-kira? Ya terima semuanya. Karena namanya syariat tidak harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Syariat itu mengatur kamu, bukan kamu mengatur syariat. Ada sebagian orang yang kadang kita minta fatwa itu sambil mengendalikan. Boleh kan Pak Ustadz? Boleh kan? Pokoknya boleh kan Pak Ustadz? Loh, kamu ini tanya atau dikte? Kalau dikte saya diktekan. Tapi dia tanya hukum dan sudah mempersiapkan jawaban. Sehingga kadang diarahkan. Ujian syariat itu berat. Ujian musibah berat nggak? Berat nggak? Berat ya? Misalnya susah nyari kerjaan, susah nyari pendapatan, punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan rumah tangganya, punya masalah, itu ujian musibah semua, berat. Maka yang pertama berat, yang kedua berat. Tapi ingat, sabar ya di sini ya, sabar. Ini pasti ada ujungnya, nggak bakalan selamanya. Ono pucuke Pak, selesai. Nanti di situ, alhamdulillah sudah selesai ya. Selesainya apa? Kematian. Maka kematian itu istirahat bagi mukmin. Kematian itu adalah istirahat bagi mukmin. Jadikan kematian kita istirahat bagi mukmin. Sebagaimana doa Nabi SAW, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Yang hafal doanya angkat tangan. Waj'alil mauta, coba diulang ya, saya tuliskan. Mungkin Anda bisa rutinkan doa ini. Allahumma ja'alil hayata
ziyadatan lana. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadikanlah hidup ya Allah sebagai tambahan kebaikan untuk kami, dan jadikanlah kematian sebagai tempat peristirahatan bagi kami dari seluruh keburukan. Sehingga kematian mukmin itu istirahat jika dia persiapan sebelumnya. Saya sudah bersabar dalam menjalankan aturan syariat. Rainak-rainak tak lakoni, berat-berat tak jalani. Walaupun susah, ini peluang saya tinggalkan. Karena saya tahu itu haram, melanggar aturan Allah, tidak apa-apa, saya tinggalkan. Pedes Pak rasanya, oh pedes. Rasanya berat, tapi saya tinggalkan. Ada ujungnya. Rainak dilakoni, musibah juga seperti itu. Saya sabar, walaupun rainak. Sabar dalam arti tidak melakukan maksiat. Begitu di ujungnya kematian, istirahat dia. Sehingga kematian adalah istirahat bagi mukmin dari setiap ujian yang dia alami. Baik, siswa kalau lagi ujian gimana Pak? Berjuang dia. Tapi bagi mereka yang nggak punya harapan, gimana? Malas. Maka Anda bisa lihat ya, siswa punya cita-cita kuliah, UNER, UI, UGM, terus UU yang lain ya. ITB, ITS, dan yang lainnya ya. Baik. Dia punya cita-cita ingin bisa kuliah di ITB, di ITS, di Brawijaya, dan kampus-kampus yang bonafit. Atau punya keinginan kuliah di Madinah, atau di Riyadh, atau di Mekah, atau di tempat yang lainnya. Bagi mereka yang kira-kira peluang untuk dapat ini masih ada, berjuang nggak? Tapi kalau mereka kayaknya saya ini siswa mendesu, masa depan suram. Itu saat menjalani ujian Pak, dia itu sudah nggak semangat. Dia saat menjalani ujian dia sudah tidak semangat. Nah, orang kalau masih punya harapan, dia ketika menjalani ujian dia semangat. Ayo sabar, perjuangkan. Gimana caranya biar kamu nanti berhasil untuk bisa dapat kuliah di PTN, atau di Madinah, atau di Riyadh, atau di Mekah. Dia akan semangat. Tapi kalau kemudian orang itu sudah nggak ada harapan untuk ini, saya sudah nggak ada harapan untuk itu. Misalnya dari sisi biaya, bapak saya nggak sanggup untuk biayai saya kalau kuliah di seperti itu. Nyari beasiswa juga belum tentu dapat. Nggak sanggup untuk membiayai biaya hidup di sana. Sudah, dia nggak bakalan punya semangat. Sudah? Karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada orang yang dia tidak punya semangat untuk mendapatkan surga. Allah berfirman mengenai posisi manusia yang dia berpaling dari agama Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Mereka itu sudah putus asa untuk dapat akhirat, karena dia nggak punya harapan. Apa yang bisa diharapkan untuk dapat akhirat? Wong dia kafir. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur, sebagaimana orang-orang kafir di kalangan yang sudah mati itu nggak punya harapan terhadap akhirat. Sehingga orang kalau sudah terbayang, saya nggak mungkin berhasil, nggak bakalan dia kejar. Tapi kalau dia masih punya harapan, insya Allah kita berhasil, ayo kita kejar. Baik. Kita punya harapan dapat surga nggak Pak? Punya harapan dapat surga nggak? Kenapa? Mukmin. Sehingga di sini ada surga.
di sini ada dunia, di sini ada ujian. Selama masih punya harapan untuk menuju surga, sabarlah terhadap ujian. Ujian ini tidak selamanya ada batas waktunya. Sebagaimana ujian ketika SMA, berapa jam? 90 menit. Begitu selesai ujian, ambekan gede. Alhamdulillah. Lega, nggih? Betul, selesai ujian ngapain? Langsung nafas dalam-dalam, plong rasanya kan. Selesai ujian, tinggal nunggu hasil. Perjuangannya sudah berakhir di situ, ngulang nggak bisa. Tinggal nunggu hasil. Hidup juga seperti itu. Maka yang sebentar ini kita perjuangkan dengan sabar dalam menjalani ujian syariat dan ujian musibah. Semoga dengan bekal sabar kita bisa mendapatkan balasan yang sifatnya kebahagiaan abadi. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Asr, agar manusia tidak rugi, maka isi hidup ini dengan 4 hal. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, menasihatkan kebenaran dan menasihatkan untuk sabar. Itulah 4 kriteria yang dikecualikan oleh Allah agar manusia tidak jadi orang yang rugi. Pertama, beriman. Dan makna iman di sini adalah berilmu. Karena orang itu ketika belajar, dia seperti membangun ideologi. Ketika belajar seperti membangun ideologi. Manusia kalau nggak pernah belajar, nggak pernah kesentuh agama sama sekali, keyakinannya itu dipengaruhi oleh budaya, lingkungan. Maka dia misalnya punya pemahaman tentang klenik, tentang ini nggak boleh kayak gini. Kenapa? Loh, kata orang tua kita dulu kayak gini, kayak gini. Jadi akidahnya berdasarkan apa? Berdasarkan lingkungannya. Misalnya ada bayi ya Pak, yang kemudian Anda taruh di Iran. Udah? Biarkan dia nggak pernah diajari kajian sama sekali, besar nanti jadi Syiah. Nanti ketika dia ditaruh di lingkungan Hindu jadi Hindu, ditaruh di lingkungan agama yang lain jadi agama yang lain, karena dia belajar dari lingkungannya. Maka akidah itu nggak kosong, tapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Dipengaruhi oleh lingkungannya itu kenapa? Karena dia belajar dari lingkungannya. Berarti akidah itu dari hasil apa? Apa yang dipelajari oleh seseorang. Maka yang dipelajari itu seperti yang dia serap. Anda akan menjadi apa yang Anda serap. Sehingga saat dia belajar, dia seperti menyerap. Itulah yang kemudian jadi dirinya, jadi akidahnya, jadi keyakinannya. Sehingga saat dia diajari akidah tertentu, orang tua saya nggak pernah ngajarin kayak gini. Makanya Nabi SAW ngasih peringatan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah. Fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu bapaknya, ibunya lah yang menjadikan orang itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Sehingga akidah dia dipengaruhi oleh lingkungannya. Maka belajar ilmu agama itu sama dengan membangun iman. Sehingga Mu'ad bin Jabal ketika ngajak orang untuk ngaji, beliau mengatakan, ijlis bina nu'minu sa'atan. Ayo duduk ke sini, kita ngeces iman sesaat. Duduk di majelis ilmu itu sama dengan ngeces iman. Baik. Ini menunjukkan bahwa bagi para sahabat, belajar agama sama dengan media untuk menambah iman. Kriteria kedua adalah beramal saleh. Disebut beramal saleh ketika amal seseorang itu sejalan dengan ilmu, sesuai petunjuk. Itulah amal saleh. Kerja benar itu jika sesuai SOP. Kalau nggak sesuai SOP, bukan kerja yang benar. Sebelum orang beramal, dia disuruh untuk berilmu. Sebelum orang bekerja, belajar SOP dulu. Saya mau mengoperasikan mesin. Sebentar dulu, kau pelajari dulu SOP-nya. Sudah? Setelah dia belajar SOP, disebut bisa kerja mesin dengan benar ketika kapan? Sesuai SOP. Di mana tombol menyalakan, di mana tombol menghentikan, di mana tombol ini dia tahu.
maka amal soleh adalah amal yang sesuai ilmu. Sehingga kalau ada amal tanpa ilmu, itu bukan amal soleh. Sebut saja amal yang kelihatannya soleh. Kelihatannya saja ya. Sehingga nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, itu bukan amal soleh, tapi amal yang kelihatannya soleh. Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dialah Dat yang mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda dan membawa dinul haq, untuk menguatkan, untuk memenangkan di atas seluruh agama yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan makna dinul haq, agama yang benar, adalah amal soleh. Sehingga belajar ilmu diamalkan, maka amalnya itu menjadi amal soleh. Dua hal ini berpasangan, di mana amal soleh bisa terwujud ketika didasari dengan ilmu yang benar. Ada manusia yang disifati oleh Nabi SAW sebagai orang yang sinkron antara ilmu dan amal. Siapa beliau? Ya, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Apa yang dimaksud dengan ar-rusydu? Apa yang dimaksud dengan al-mahdi atau al-huda? Ar-rusydu orangnya disebut rasyid, adalah benar amalnya. Kalau al-huda, benar pemahamannya. Nah, kalau orang dua hal ini tergabung, amalnya benar, pemahamannya benar, berarti dia rasyidun mahdiyun. Dan itulah para sahabat. Mereka adalah ar-rasyidun al-mahdiyun, khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun. Baik. Apa lawannya ar-rusydu? Al-ghayyu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Apa lawannya al-huda? Ad-dhalal. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sehingga ar-rusydu itu lawannya al-ghayyu. Ini lurus amalnya, menyimpang amalnya. Wis ngerti tapi ra dilakoni, itu ghayyu. Sedangkan al-huda lawannya ad-dhalal. Al-huda artinya dapat petunjuk. Ad-dhalal menyimpang, sesat. Lo orang ngerti kalau belok kiri gak ngerti, dia kesasar tuh. Nah, kesasar itulah dhalal. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Nah, begitu orang yang tersesat tahu, maka dia harus segera berhenti. Jangan dilanjut. Dan segera kembali untuk menuju jalan yang benar. Saat Bapak Ibu naik taksi dan ternyata taksi itu salah jalur, lalu Anda tahu, segeralah berhenti. Karena kalau tidak, Anda akan membayar lebih mahal untuk bisa kembali. Makanya orang ketika misalnya, dulu saya Pak ngikuti acara seperti ini, kajian yang nggak benar kayak gini. Ketika tahu segera berhenti. Tapi nggak enak sama itu ya lanjut terus nanti. Anda akan membayar lebih mahal untuk bisa kembali. Tapi saat Anda berhenti, di saat itu masih ada peluang untuk lebih murah ketika untuk kembali. Yang ketiga, nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Bentuknya adalah dengan mendakwahkan ilmu kepada masyarakat. Setelah orang belajar lalu dia mengamalkan ilmunya, hakikatnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kemudian dia mengajak orang lain untuk mendakwahkan ilmu yang bermanfaat itu, maka hakikatnya dia sedang berbagi kebaikan kepada orang lain. Ngerti ilmu, kemudian dia laksanakan, dia berbuat baik kepada
diri sendiri. Saat dia ajarkan kepada orang lain, dia berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana kita menghendaki kebaikan untuk diri kita, maka kita juga menghendaki kebaikan untuk orang lain. Itulah prinsip dakwah. Sehingga dakwah itu tujuannya biar yang lain juga tahu seperti yang saya tahu. Biar yang lain beramal seperti yang saya amalkan. Biar yang lain sama-sama punya peluang dapat surga sebagaimana yang saya harapkan. Begitulah prinsip dakwah. Sudah? Yang keempat, bersabar dalam menghadapi ujian. Dalam melaksanakan 3 hal di atas, belajar ilmu agama, mengamalkan ilmu, dan mendakwahkan ilmu, mereka akan menghadapi aneka ujian. Di saat itulah dia dituntut untuk bersabar. Nabi SAW dalam berdakwah diperintahkan oleh Allah untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Allah Ta'ala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi, dan jangan buru-buru untuk disegerakan azab bagi mereka. Sehingga pengennya kadang orang kalau nggak sabar, titenono, dilongkasan, bangkrut usahamu. Nah, itu kan. Karena dia nggak sabar. Bimbing orang nggak sabar seperti itu, Pak. Sampai pada titik mendoakan keburukan kepada yang bersangkutan. Nabi Muhammad SAW menahan semacam ini, dan beliau selalu mendoakan kebaikan bagi umatnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah petunjuk kepada kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanamkan semangat mengamalkan sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gimana, Pak? Sudah pulang? Istirahat dulu. Oh, saya disuruh istirahat. Cukup, mungkin bisa dibacakan, Pak. Kita sampai jam 10 kan? Nah, cukup insyaallah. Ini masalahnya yang lain sudah pengen ke tempat yang lain, ada yang mau ke KBS mungkin kan? Oke, baik Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang datang sebelum kajian dimulai. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sependek yang saya tahu, tulisannya begitu Ustaz, kita tidak boleh melakukan jual beli di masjid. Pertanyaannya, apakah larangan ini juga berlaku dengan transaksi online seperti check out Shopee atau transfer? Syukran jazakumullah khairan. Masya Allah, baik. Alhamdulillah. Jual beli di masjid menurut jumhur ulama hukumnya makruh. Tidak sampai haram, apalagi sampai batal. Dan di Masjidil Haram praktek itu terjadi. Orang sewa kursi roda, sewa skuter, sewa mobil golf di rooftop, itu bayarnya di mana? Di dalam, bayarnya di dalam. Dan itu sempat jadi perbincangan di kalangan para ulama. Mereka bertanya, ini kan praktek jual beli, transaksi jasa. Kenapa dilakukan betul-betul di dalam masjid? Ya, karena ini hal yang sifatnya makruh menurut jumhur ulama. Dan ketika sesuatu itu makruh dibutuhkan, apalagi mendesak,
maka hukumnya jadi mubah. Coba bayangkan misalnya orang mau transaksi kursi roda di luar masjid, keluar dulu kita, keluar jalan dulu gitu kan. Di luar Masjidil Haram keluar sama parkiran masjid di sini dekat mana, Pak? Jadi keluar dulu dari Masjidil Haram, transaksi dulu terus balik lagi masuk masjid. Masyaqqah azimah. Akan ada banyak kesulitan. Padahal dia jalan aja sudah susah-susah, keluar dulu baru dapat kursi roda, kemudian baru masuk. Akan berat. Maka yang paling gampang adalah ketika transaksi itu dilakukan di dalam masjid. Dan insya Allah seperti ini diperbolehkan mengingat masalah kebutuhan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian tadi ya, kalau yang untuk check out di marketplace sekiranya tidak mendesak ya tidak perlu dilakukan. Sehingga kalau Anda misalnya lagi itikaf, Pak, terus pengen check out Shopee atau check out marketplace yang lain, ya ke toilet dulu, check out balik lagi. Karena toilet itu di luar masjid. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikut, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya perempuan usia 20-an, masih sekolah, tidak bekerja dan belum menikah. Kondisi saya tidak mendapatkan uang saku dari orang tua sehingga saya tidak ada pegangan uang. Apakah kondisi tersebut diperbolehkan bagi saya untuk menggunakan uang kedua orang tua saya tanpa sepengetahuan mereka, misalnya untuk beli kaos kaki, paket internet, buku dan lain-lain? Baik. Apabila orang tua itu mampu dan dia tidak menafkahi anaknya atau istrinya, maka dia berdosa. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut." Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Selanjutnya, jika orang tua tidak menafkahi kita, berarti dia tidak menunaikan kewajiban kepada anaknya. Bolehkah anaknya mengambil harta dari orang tuanya tanpa sepengetahuannya? Kejadian ini pernah dialami oleh Hindun bintu Abi Sufyan. Hindun istrinya Abu Sufyan, bukan bintu Abi Sufyan. Hindun istrinya Abu Sufyan. Hindun istrinya Abu Sufyan melaporkan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Sesungguhnya Abu Sufyan orangnya pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan anakku. Lalu Nabi SAW perintahkan, "Khudhi ma yakfiki laki wali waladiki." Silahkan kamu ambil yang cukup untuk dirimu dan untuk anak-anakmu. Maka ini dijadikan sebagai dalil bolehnya istri atau anak mengambil harta dari orang tuanya, dari bapaknya tanpa sepengetahuan dia. Seberapa yang boleh diambil? Secukupnya, bukan sesukanya ya. Karena yang diizinkan Nabi SAW, ma yakfiki, yang cukup untukmu. Sehingga silahkan diambil secukupnya. Kalau Anda misalnya butuh data, butuh biaya A, biaya B, termasuk biaya makan untuk kaos kaki, Anda berhak untuk mengambil uang orang tua secukup itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Saudara ipar akan menunaikan ibadah umroh dengan cara menjual perhiasan. Karena saya merasa kasihan, maka saya bantu dengan cara perhiasan tersebut saya ganti uang sejumlah harga pasaran, dengan tujuan apabila ingin mengambil perhiasannya lagi bisa ditebus dengan harga yang sama saat saya memberi uang perhiasan tersebut tanpa merubah harga pasaran. Bolehkah cara yang saya jalankan ini? Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, ada dua niat ya, yang itu menentukan skema akadnya. Kalau niat Anda memberi utang, maka skema akadnya utang. Berarti emas itu dijadikan barang jaminan.
Nah, nanti pengembaliannya sama seperti angka yang Anda serahkan. Jadi misalnya Anda ngasih 10 juta, kembali 10 juta walaupun harga pasarannya naik. Walaupun harga pasarannya naik. Ya, misalnya Anda kasih 10 juta, 3 tahun lagi dia mau ngambil emas itu. Mungkin harga emas sudah berubah. Walaupun naik, maka Anda hanya boleh menerima 10 juta. Ya, ini jika niatnya utang. Kalau niatnya untuk membeli emas, berarti transaksinya jual beli. Sehingga Anda beli emas dari saudara Anda senilai tertentu sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya Anda simpan. Nah, berikutnya kalau misalnya saudara Anda mau beli kembali, tebus kembali emas itu, Anda boleh jual ulang dengan harga berapa? Sesuai kesepakatan. Mau harga sesuai pasaran yang baru atau harga seperti apa terserah Anda. Yang penting dilakukan dari yadan biyadin, dengan tangan ke tangan. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon saran bagaimana niat silaturahim ke saudara jauh menjadi ibadah, tidak hanya menjadi mubah. Silaturahmi sendiri itu ibadah, karena Rasulullah SAW memerintahkannya. Bahkan beliau ngasih motivasi untuk silaturahmi, sebagaimana sabda Nabi SAW, man sarrahu ayyub satalahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang pengen umurnya ditambah, rizkinya ditambah, maka lakukan silaturahmi. Nah, umur ditambah di situ maknanya umur yang berubah jadi pahala. Dengan silaturahmi orang mendapatkan pahala, sehingga waktu yang dia pakai itu berpahala. Maka silaturahmi sendiri itu ibadah karena dimotivasi oleh syariat. Sehingga saat Anda silaturahmi, Anda tidak perlu ya menjadikan silaturahmi jadi ibadah, karena memang sudah jadi ibadah. Cuman nilai pahalanya ada besar ada kecil, tergantung dari semangatnya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana hukum sholat di belakang kami? Hukum sholat di belakang paranormal. Jadi belakang rumahnya itu ada masjid gitu. Oh, imamnya paranormal. Imamnya dukun ya jangan jadikan imam ya. Sehingga nanti makmumnya jadi ikut batal. Ada kaidah seperti ini ya. Man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang salatnya sah, maka imamahnya sah. Siapa yang salatnya sah, maka dia sah jadi imam. Berarti sebaliknya, siapa yang salatnya batal, maka tidak sah jadi imam. Begitu? Oleh karena itu kalau dia paranormal, Anda yakin ini dukun, ini paranormal, maka Anda tidak boleh jadi makmum di belakangnya, sehingga Anda silahkan cari masjid yang lain. Nah, bagaimana cara kita mendikte waktu? Karena selama ini kita didikte oleh waktu. saya tadi tidak nyebut seperti itu ya. Ada ungkapan dikte waktu. Ya, kalau Anda yang dimaksud adalah bagaimana bisa mengendalikan waktu, semua kajian yang tadi kita sampaikan isinya tentang itu. Sehingga pertanyaannya bagaimana caranya bisa mengendalikan waktu? Kita ulang kajiannya lagi. Namun intinya begini, gimana caranya agar waktu yang kita miliki selalu bernilai pahala? Maka yang tadi ya, orang yang zuhud, dia berpikir kira-kira ini ono ganjarannya atau tidak, berpahala atau tidak. Kalau berpahala lakukan, kalau enggak dia tinggalkan, dia beralih ke amal yang lain. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan para jamaah senantiasa diberikan kesehatan dan sisa umur yang berkah dalam ketaatan. Amin. Walakum bimithlin.
Mohon izin bertanya, akhir-akhir ini saya merasa takut ketika nanti berhadapan dengan Allah SWT. Dosa saya tidak diampuni dan semua amal ibadah saya tidak diterima. Apakah perasaan ini dibolehkan, Ustaz? Saya khawatir rasa takut saya lebih dominan dari rasa harap. Lalu bagaimana caranya menyatukan rasa harap dan takut dalam beribadah? Jazakallahu khairan. Baik. Anda bisa buka surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Orang-orang yang mereka memberikan apa yang mereka berikan, orang-orang yang sudah beribadah, melakukan ketaatan. Wa qulubuhum wajilatun, sementara hati mereka dalam keadaan takut. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka inilah orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan orang yang mendahului dalam kebaikan. Siapakah mereka ini? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladzina yasrik wa yazni wa yashrabul khamra?" Apakah mereka ini orang mukmin yang masih minum khamr, masih berzina dan masih mencuri? Jawab Nabi SAW, "La ya bintas Siddiq, bukan seperti itu. Walakinnahum yusalluna wa yasumun wa yakhshawna alla yataqabbalallahu minhum." Mereka adalah orang yang rajin salat, rajin puasa, tapi mereka takut jangan-jangan Allah tidak terima amalnya. Jadi mereka ini siapa? Orang soleh yang punya rasa takut kepada apa? Nanti kalau ketemu Allah gimana amalnya saya tidak diterima. Dan itu disebut oleh Allah, ulaika yusari'una fil khairat, merekalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Oleh karena itu sifat tadi, rasa takut tadi silahkan dijaga sepanjang ya, masih punya semangat untuk mengejar dan beramal, berarti Anda belum sampai pada titik sebagaimana yang dialami oleh orang yang putus asa. Putus asa itu bukan sebatas rasa takut, sampai pada posisi dia nggak mau beramal. Contoh real kayak gimana, Pak? Banyak sekali di masyarakat kita, dan itu mereka nggak sadar. Allah berfirman, "Wala tai'asu min rahmatillah." Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Contohnya, ada orang diajak untuk pakai jilbab misalnya. Ayo pakai jilbab. Saya belum solehah, dosa saya masih banyak, saya masih kotor. Terus gimana? Nggak mau jilbaban, ya sudah. Jadinya apa? Gara-gara dia merasa saya masih kotor, dosa saya masih banyak, itu putus asa. Maka saya nggak mau sholat, saya nggak mau pakai jilbab, saya nggak mau melakukan taat. Dia putus asa lalu dia nggak mau taat. Ada juga orang misalnya diajak sholat, ayo Pak sholat. Saya masih kotor ya Mas, dosa saya masih banyak. Justru itu Pak, nek dosanya Bapak banyak, ayo sholat. Nek kroson duwe dosa. Ada orang kayak gitu? Nah itulah yang dimaksud contoh orang yang putus asa sehingga dia tidak mau beramal. Putus asa yang dialami menghalangi dia untuk beramal. Wallahu alam. Cukup. Alhamdulillah. Atau kayaknya tadi mau dibacakan satu? Enggak. Sudah. Masih banyak Ustaz, nanti kita nggak pulang Ustaz. Nah, Masya Allah. Betul sekali ya. Itu alasan yang rasional. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga jadi materi yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.